60% itu dari iuran itu ada di PD. 25% itu ke PW. PW kan ada penghasilan sama sekali, apalagi PP kan 15%. Yang punya wilayah sebenarnya pengurus daerah. Kalau pengurus wilayah, pengurus pusat tak punya wilayah. Maka sayang kalau sekiranya tidak dioptimalkan pendapatan dari iuran satu, kemudian dari atribut, kemudian dari penjualan yang lain lah, seragam atau apa, karena memang ternyata pendapatan kita dari situ. Bisa saja kalau saya lihat Tugu Raya banyak pendapatannya. PW Tugu Raya. Bukan. Dia bukan PP, PW. Pak Muhaimin dengan Abdul Khalik. Bentuknya? ada acara PWI. Oh iya. Oh iya, bendaharanya. Bendara yang punya banyak Oh duit iya. tuh. Banyak duitnya tuh baju merah, kerudung merah. Nah, itu biasanya lebih hebat berdampingan dengan Pemdanya, karena Pemda cukup loyal dengan penyuluh di Buaya. Ya, oh ada Bunurul lain di BKMT. Nah, karena ada backup dari Bunurul, apalagi membawa bupati dan gubernurnya orang membawa, lebih besar itu ketua. Maka senyum-senyum aja Pak Daito. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan ke pimpinan sidang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada tanggapan, silakan. Sekali lagi kami berharap bukan untuk mengkritisi, tapi cari solusinya. Kalau mengkritik kita semua bisa, tetapi memberikan solusi terbaik dari kritikan kita itu yang sulit. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas saran masukan dan perhatian Bapak Ibu peserta. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Ini kemampuan kami dalam menjalankan program kerja setahun yang lalu sampai hari ini. Dan seterusnya kami mohon saran masukan dari semuanya. Kembalikan kepada pimpinan sidang, disilakan. Baik, kita beri aplaus kepada pengurus inti. Sepertinya peserta rapat ini kurang bersemangat, apakah mengerti atau tidak, tetapi kita masuk ke pandangan umum dari masing-masing pengurus daerah. Kita mulai dari Ketapang. 5 menit kami memberikan waktu. Pandangan umum ya. Kebanyakan 2 menit aja. 2 menit. 2 menit ya. Siap Ketapang 2 menit? Ya, 2 menit dimulai dari sekarang. Pandangan umum ya. Tentang laporan program kerja tahun 2024 sampai 2025. Ya, Pak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan rekrut pada ini dari laporan yang telah disampaikan, insya Allah kalau kita paham setuju aja. Berkenaan dengan kartu IPARI itu, kalau boleh sedikit menambahkan, kalau nanti terrealisasi kualitasnya diperbaiki. Karena di PDF-nya ada tulisannya, ketika di print itu putih, tidak ada namanya. Kayak gitu. Ya. Nah itu saja. Nah berkenan juga ke depannya dari Tapang. Mana Pak? Ada contohnya? Kita berharap yang terbaik untuk IPARI ke depannya. Punya. Karena bagaimanapun tentu di daerah juga ada Punya kartu masing-masing. Saya aja belum sempat yang ngeprint dan hilang. mungkin bentuknya berbeda. Tapi semuanya untuk kemajuan IPARI juga. Coba saya cari ya. Apalagi sekarang sudah banyak penyuluhnya, sudah banyak katakanlah tenaga pendorongnya gitu ya. Kalau kemarin masih segitu aja nominalnya, sekarang sudah banyak. Insya Allah kita semangat. Demikian, Allahumma bihamdika wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pak, anggota dari Ketapang yang pasti berapa, Pak? Anggota IPARI yang penyuluh. Ya, total PNS dan P3K. ASN. P3K-nya, PNS-nya ada 2. Global aja Pak. Kalau yang penyuluh itu 24, yang P3K. Jadi 26. Itu sudah semua Pak. Iya. Pokoknya Penyuluh. Muslim dan non Muslim semuanya. Oh tidak, ini yang Bimas Islam. Semuanya Dua Pak. itu IPARI juga. berarti semuanya Muslim dan non Muslim. Kalau yang keseluruhannya saya kurang paham kalau
sampaikan ke Sekom, kita perlu data akurat gitu. Jumlah Terima kasih Pak. jumlah Sekomnya. Selanjutnya Kayong Utara. Pandangan umumnya silakan Pak, 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak. Jadi untuk dari Kayong, apa yang disampaikan Abang Saya tahu tuh. tapi solusi. Jadi pada hari ini karena ketua juga tidak hadir dan saya juga tidak salah satu pengurus, maka yang punya kebijakan adalah Pak Kartono. Oh. Itu yang saya kasih solusi. Kalau saya ketuanya, saya bereskan semuanya selesai. Wis. Itu aja Pak, jadi nggak banyak kata. Itu tinggal Pak Kartono aja. Selesai, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya dari Kayong Utara menuju ke Skadau kayaknya. Skadau ada? Ya baik, silakan Bu. Jadi Kayong Utara kita perlu urusan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi anggota Kayong nggak ditanya. Udah tadi, 25. Kayong. Tapi belum dengan yang Udah. Nah, ada pertanyaan dari Kalau di Satrio. Ketapang tuh yang non-nono itu kayak 4 kali gitu. Yang non PNS, kemudian diangkat menjadi P3K teknis. Nah, itu untuk membayar iurannya Udah nggak bisa lah. Nggak bisa. Gugur deh. Karena di Sekadau yang tersisa hanya 7 P3K dengan PNS 9 dan non PNS-nya 15. Oh, Totalnya jadi 25. 2. Semuanya. 25, coba pastikan 25 ya? 25 ya? Iya. Berarti Kayong tadi 25 juga ya? 22 dengan yang non-Islamnya? Iya, semuanya. Ya. Berarti yang Ketapang saja yang belum ada datanya Pak ya? Iya. Baik. Gimana Bu? Jadi totalnya dengan yang Islam itu ada 35 dengan Katolik, Kristen, Budanya sudah tidak ada dan penyuluh non PNS-nya yang non Muslim itu sudah tidak ada. Yang Islam hanya tersisa 16. Oh, ya. Jadi totalnya sekitar 35. 30. Apakah kedepannya iuran bagi yang dulunya penyuluh itu yang ada di SK apa tetap dilanjutkan atau berhenti? Karena kemarin ada beberapa penyuluh yang sudah menjadi P3K teknis ingin membayar iuran, tapi dengan terpaksa kita tolak karena mereka sudah menjadi P3K teknis. Ya mungkin ini bisa langsung dijawab oleh Bendahara Umum. Baik, kalaulah dulu masih non PNS, masih sebagai penyuluh dibayar kan. Nah setelah ada pengangkatan P3K yang tidak menjadi penyuluh, tidak lagi kita kenakan kewajiban untuk membayar iuran. Iya, jadi mereka sudah lepas. Nah, maka dari itu untuk tahun 2000 sebenarnya iuran wajib ini diwajibkan dari bulan Januari 2025 sebenarnya ya. Sebelum ada pengangkatan mereka itu sudah diwajibkan, tapi dikarenakan tidak ada satu penyoba yang sampai lagi ada pengangkatan, jadi kita maklumi saja yang kita wajibkan itu hanya untuk penyuluh P3K maupun PNS seperti itu. Nah maka tahun ini mungkin iuran yang masuk itu tidak sebesar tahun yang lalu seperti itu. Baik, mengenai itu sudah ya. Pandangan umumnya mengenai laporan dari pengurus inti gimana? Menurut saya semoga saja dengan contoh yang dilakukan dari wilayah kedepannya di daerah saya juga bisa seperti itu karena memang sejauh ini Sekadau terlalu aktif dan hanya aktif seperti di digital aja di sosial media, tetapi lokasi rumah kita belum. Baik, terima kasih. Dari Sekadau menuju ke Sintang. Ya, dia dekat-dekat biasanya duduk itu. Satu area. Enggak di Kota Ekwas dulu. Nanti. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mana? Sintang.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini sebenarnya mewakili banyak mewakili. Pak Slamet Turmuzi karena ketuanya adalah beliau. Kemudian saya sebagai bendahara umumnya. Ini bendahara. Kemudian Bapak, tadi program wilayah itu alhamdulillah sudah bagus, sudah berjalan ya Bapak ya. Kemudian itu menjadi motivasi kami yang di daerah. Mudah-mudahan kami juga bisa untuk bersemangat seperti itu. Terus kemudian Bapak menyambung tentang iuran, itu kami melakukan iuran itu 1 tahun sekali ya Bapak ya. 1 tahun sekali. Alangkah lebih baiknya itu mungkin Bu Bendahara kita harus ada mungkin dipatok waktunya, atau mungkin kita bisa komunikasikan dengan Bimas. Mungkin biasanya kalau kita iuran hak gitu ya Bun, itu kan kita dipotong gaji atau bagaimana mungkin teknisnya, sehingga kawan-kawan juga mempunyai semangat juga untuk iuran dulu. Tidak boleh, karena itu profesi. Itu besarnya tadi biar gambar ya Bu, Tapi Bapor bisa. 200.000. Kemudian yang lock 100.000, begitu. Nah itu 1 tahun sekali dibayarkan di awal tahun atau Tergantung kebijakan Pakan Kemenaknya yang mengeluarkan SK. Pusat tidak berani, kita pun tidak berani. Nah, apa ditampung ya? Nanti baru dijawab. Enggak, langsung dikoordinir Pari Kabupaten Kota. Dan kamu pengen punya itu. Mudah-mudahan nanti bisa Oh, kami koordinir untuk jaket. batik dan jasketnya. Terus kemudian ke program kerja Bapak Ibu, mohon izin Abah di Sintang ini memang belum terlaksana. Tetapi untuk gerakan-gerakan yang di dalam sebenarnya secara tidak langsung itu sudah bergerak. Mungkin hanya gimana ya, belum terstruktur yang bagus begitu. Nah ini nanti mungkin ada solusi dari Bapak Ibu semuanya. Nanti apakah kita ketika melakukan kegiatan itu memang harus dikomando dari ketua? Ini mohon maaf izin banget. Apakah memang semuanya harus dikomando dari Bapak Ketua gitu? Karena di Sintang Pak Ketuanya adalah PNS satu-satunya. Oh iya, tinggal satu. Satu-satunya PNS penyuluh. Satu, kemudian P3K alhamdulillah sudah 20. Kami kawan-kawan adalah 20 yang muslim. Non muslimnya berapa pinter sih Bapak? Pinter. Iya. Bahaya. Bapak kapas dulu memang ya. Tapi Bapak Ibu memang Ini Bu Nurul masih muda kayak gini. Benar-benar datang ke sini ini memang benar-benar punya semangat untuk gimana ceritanya nanti kita bisa melakukan kegiatan yang setidaknya kayak PW juga lah. Tadi bisa kolaborasi apa Bapak Ibu ya? Mungkin dengan BPI Bapak, kemudian dengan Basnas dan sebagainya. Tapi mohon yang tadi itu jelaskan juga. Kiranya ini kalau kami ini gerak, ini soal agama perbuatan. Ketika kami kok yang kecil ini punya program seperti ini, tetapi kami ajukan misalnya kepada Bapak Ketua, memang kita harus nunggu itu Bun, harus ketuanya bergerak, atau kami juga harus proaktif. Tapi kadang-kadang Bun, jujur kami takutnya soal ada begitu. Bagaimana Bapak Ibu untuk bisa memberikan solusi kepada kami dengan tidak kita tampung dulu ya. Tampung dulu. Nanti akan dijelaskan pada pertemuan dan di waktu dan tempat. Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Sintang. Nanti pertanyaannya ditampung ya, Ibu. Pertanyaannya ditampung ya. Selanjutnya ke Melawi. Ya, silakan Melawi. Ya. Silakan pandangan umumnya dan melaporkan jumlah penyuluhnya. Melawi ya. Baik, mungkin menyampaikan pertama tentang jumlah
daripada Namanya Pak, utusannya. Ya. mohon maaf, nama saya Arda Sophia. Saya pertama ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan salam dari Ketua IPARI beserta jajarannya. Beliau tidak bisa mengikuti kegiatan ini dikarenakan berbentrokan dengan kegiatan lain yang ada di kabupaten. Retreat namanya kalau nggak salah. Itu Pak, yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan jumlah daripada PNS, P3K dan non PNS. Di tempat kita masih banyak sekali Pak non PNS-nya, ada 11 non PNS. Kemudian yang PNS-nya itu ada 3 orang dan P3K itu berjumlah 24 orang jumlahnya. Namun yang non muslim kita tidak dapat datanya dari Pak Ketua. Gabung? Oh mungkin itu digabung. Baik, pandangan umumnya terkait dengan KTA tadi. Kalau kita berbicara KTA tadi, memang tidak ada kaitannya atau tidak ada sangkut pautnya dengan yang namanya iuran tahunan. KTA jangan diperpanjang lagi. Tapi bisa jadi Pak, Bu, barangkali KTA ini adalah sebagai penyemangat mereka untuk membayar iuran tersebut. Bisa jadi itu, ya kan? Ketika tidak muncul KTA, maka semangat mereka untuk membayar iuran tidak tergugah, gitu, tidak tersentuh dari hati mereka. Tetapi ketika ada KTA, bisa jadi semangat mereka untuk membayar iuran itu muncul atau tumbuh dari diri mereka sendiri. Jadi perlu saya rasa itu dipikirkan. Kemudian berikutnya itu seperti disampaikan oleh Ibu dari Sintang kalau nggak salah tadi. Cuma saya lupa itu tentang apa, bisa di. Ya, pandangan umum tentang laporan. Ya, tentang laporan. Betul kata Ibu tadi, semoga program-program yang ada di wilayah itu dapat diikuti oleh daerah kita masing-masing, itu menjadi motivasi atau memicu semangat kita untuk lebih keras lagi bekerja sebagai penyuluh baik P3K, PNS dan non PNS. Seperti itu sih harapannya. Kemudian yang berikutnya itu yang mau kita sampaikan bahwa PW IPARI Kalbar itu bisa menyuarakan nasib penyuluh yang masih tersisa. Iya, melalui itu tadi saya sebutkan ada 11. Namun yang S1-nya itu ada 2 gitu. Ada 2 yang PNS. Kemudian di sini juga dicantumkan oleh Ketua IPARI bahwa katanya non PNS itu ditambah katanya Pak. Ditambah kemudian tunjangan fungsional penyuluh PNS itu agar ada kenaikan. Seperti itu sih yang dititipkan oleh Ketua IPARI kita. Kan yang belum lolos yang tahun lalu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Melawi. Lanjut ke Kapuas Hulu. Langsung pakai speed kita. Silakan Pak. mobil tangki enggak dapat Putus ibu. Oh ya. landak dulu. Dari Melawi, Kapuas Hulu. Tanggapan umum sangat-sangat bagus. Dari laporan program yang sudah diselenggarakan tahun 2024 oleh IPARI PW, dan insya Allah ini akan kami tindak-lanjuti untuk DKP. Yang ini permohonan masih belum terikut dalam program, dan ini penting. Saya mohon program untuk ke depan, mohon supaya kami di PD ini betul-betul didukung oleh instansi pembina yang ada di kabupaten kota. Tanpa didukung oleh pembina, instansi pembina kabupaten kota, program apapun yang kami programkan tidak akan berjalan. Kalaupun berjalan, tidak bisa maksimal atau optimal tanpa didukung oleh instansi pembina. Karena kami menyadari organisasi kita IPARI independen juga bukan masih terikat oleh instansi pembina.
dari pusat sampai ke daerah. Nah, jadi mohon ini betul-betul dari PW nanti memprogramkan, salah satunya adalah poinnya dukungan dari instansi pembina yang ada di PD atau kabupaten kota masing-masing, sehingga kami nanti akan mendapat support. Contohnya seperti kegiatan ini. Kegiatan ini kalau tidak didukung oleh jelas dalam surat oleh Pak Kadil, mohon maaf, jelas sekali itu. Kegiatannya dibebankan oleh DIPA nomor sekian, bla 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 bla. Gitu kan dalam surat kan resmi itu suratnya ditujukan kepada Kakak Kemenang, Ceki Ketua PDIPA, supaya untuk transport dan uang makan dan uang saku dibebankan kepada anggaran saker masing-masing daerah. Artinya saker adalah di Dimas Islam, penyuluh kan di Dimas Islam. Tapi faktanya selama ini, mohon maaf, dukungan support ini nampaknya kurang. Jadi supaya dikejar sedikit dari PW, supaya nanti ada sedikit tegas sedikit. Terima kasih. Itu saja. Mudah-mudahan semua program kita akan datang lebih sukses dan lebih maju. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan. Selanjutnya dari Kapuas Hulu menuju ke Sanggau pakai Sungai Kapuas. Silakan Sanggau. Sanggau ini Bu. Sanggau. Sanggau. Begitu alur di sungainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini kita dapat bersama-sama hadir di Rakorwil IPARI ini. Sebelumnya mungkin kami akan menyampaikan tentang jumlah penyuluh agama yang ada di Nama Bu. Nama Sri Sartika. Mewakili. Ketua ya. Oh. Jadi untuk keseluruhan penyuluh agama yang ada di Kota Sanggau, PSS tadi pun jumlah 5 orang, berapa penyuluh? sedangkan P3K 80? 80. untuk penyuluh Turun agama 80. Islam, Ini 30 PSS jumlah 3 Oh, ini? orang, dan P3K-nya 21 orang. Kemudian penyuluh Kristen 13 orang P3K. Penyuluh agama Katolik PSS. Sabar Bu ya. Jumlah total aja. Jumlah totalnya aja Bu, biar enak. Total PSS 5 orang, P3K 35 orang. Oh, jadi 40. PNS 22 orang. Oh. Masih banyak dia. Non PNS 22 orang. Ya, lanjut Bu. Ya. Kemudian untuk pandangan hukum, untuk program-program yang ada di wilayah bisa menjadi acuan kami. Mantap. Dan insya Allah mungkin kami akan berencana juga mengadakan rakerda di tingkat daerah. Dan mungkin nantinya mohon kehadiran dari pengurus wilayah ketum nih. arahan-arahan untuk kami di daerah. Siap. Kemudian juga mungkin yang terakhir ini saya ingin perkenalkan, mungkin kita di penyuluh ini ada juga yang namanya saya sudah mengikuti semacam pena dari Nusantara. Jadi pena dari Nusantara ini penulisan buku secara bersama-sama. Jadi menulis buku tentang kisah inspiratif penyuluh. Kemarin itu sudah batch pertama, sudah di-launching tadi malam, dan untuk yang selanjutnya mungkin teman-teman yang ada di sini juga bisa ikut serta untuk menampilkan kisah-kisah kepenyuluhan di daerahnya masing-masing. Itu tergabung dari seluruh Indonesia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Sanggau. Selanjutnya kita ke Landak. Landak Bu. Nah, ini. Oh, ada. Skandau dulu. Udah tadi Pak. Oh, udah ya. Kan saya, Oh iya udah. saya kan pakai alur sungai Pak. Ya, silakan Landak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Dari PD IPARI Landak menyampaikan untuk jumlah IPARI ya, anggotanya Katolik sejumlah 12, terdiri dari PNS 1 orang, P3K 11 orang.
Kemudian untuk Kristen itu totalnya 18, terdiri dari PNS 1 orang dan P3K 17. Kemudian untuk penyuluh agama Islam totalnya 26 orang, terdiri dari PNS 2 orang, P3K 24 orang. Ya, jadi total semuanya 56. Ini ketuanya, Ibu nih. Ketuanya kan? Terkait Rakerda, Sekretaris. Rakerwil ya. Rakerwil. Ya. Untuk poin-poin yang sudah ada di sini, mungkin sedikit yang ingin kami sampaikan. Yang pertama mungkin nanti bisa dimasukkan ke rekomendasi, yaitu untuk formasi kenaikan pangkat dari muda ke madya atau madya dan seterusnya ke utama, misalkan itu tolong teman-teman yang di provinsi atau di wilayah selalu menyuarakan, karena ini lumayan lama ya masa menunggu. Sudah bisa 2 kali naik pangkat, 1 kali pun belum. 3 kali bahkan ya. Sabar. Jadi mungkin kegelisahan ini tidak hanya dirasakan di Kalbar, tapi PKN punya kerja. tapi harus tetap disuarakan ya. Kemudian selanjutnya adalah Ketimbang penyuluh media itu banyak. terkait Sampai yang nunggu yang media pensiun. oh ya, undang-undang yang terkait penyuluh bisa menduduki jabatan kepala KUA. Itu kemarin memang ada ditanyakan di Kalimantan Barat, apakah sudah ada realisasinya? Jika sudah, itu gimana? Karena itu termasuk bargaining position juga ya kita sebagai penyuluh, biar tidak merasa kok kita ini kayak mohon maaf kesannya gitu kan, itu sudah keluar ya dari kementerian bahwa itu sudah buat, tapi realisasinya itu sudah berapa persen dan kurang dikeluarkan gitu sosialisasinya, sehingga dari kementerian kabupaten itu masih gamang untuk mengambil sikap mulai kapan sih bisa menduduki jabatan sebagai kepala KUA. Itu mungkin yang ingin kami sampaikan terkait banyak yang penyuluh bisa yang sudah direkomendasikan. Tapi dia harus itu saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Landak. Lanjut kita ke Bengkayang. Bengkayang, ya. Ini pengurus wilayah sekaligus mewakili pengurus di sana ya. Ini kawan-kawan dari Bengkayang ini mana nih? Silakan Pak Doris Sianturi. Terima kasih buat Bapak Ibu di depan yang sudah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kami dari Kabupaten Bengkayang menyampaikan beberapa hal saja dengan singkat. Ada beberapa poin karena kebetulan lagi keluar nampaknya dari sebentar. Yang pertama, terima kasih merasa perlu mengapresiasi pengurus wilayah yang sampai hari ini setia jadi pengurus. Dalam suka dan duka tentunya tidak mudah karena ada tugas yang harus dikerjakan di tempat lain, tapi harus juga membagi waktu untuk hal ini. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian termotivasi juga untuk hal ini kepada kami yang di kabupaten kota supaya kami juga melakukan hal yang sama. Ini saya catat kira-kira memulainya dari mana, terus nanti mengakhiri saya akan catat juga. Ya, jadi ini jadi catatan buat kami seperti apa kami melakukannya di daerah nanti. Saya sendiri sekretaris untuk pengurus daerah di Kabupaten Bengkayang. Kemudian untuk KTA, mohon maaf saya tambahkan sedikit boleh Pak ya. Walaupun sudah banyak yang komentar. Menurut saya begini, ada ide yang saya pikir kita bisa ambil. Apakah menjadi haram kalau seperti dari rata-rata teman-teman bilang, udahlah cari jalan keluar gitu. Ya daripada harus berharap ke pusat. Mungkin link yang disebutkan tadi juga mungkin boleh juga, tapi kalau memang dibolehkan kan apa salahnya gitu kan. Jadi sudah ada contoh, tinggal kita lihat contoh itu, udah kita akan
buat tersendiri di kabupaten kota masing-masing, tapi formatnya sama dengan yang pusat. Saya pikir sekarang IT kan cukup luar biasa, bisa dimanfaatkan kalau diizinkan. Jadi biar kami nanti pulang dari sini kami akan buatkan juga di daerah kabupaten kota masing-masing seperti itu. Karena takutnya ini kita khawatirkan karena soal dana juga. Mungkin di tempat lain tidak masalah terkait dengan iuran, tapi di tempat kami nanti jadi persoalan gitu. Nah, saya belum tahu nih nanti 2025 akan terjadi persoalan atau tidak. Kalau tidak ada KPA, maka mereka menganggap tidak upaya iuran gitu. Mudah-mudahan sih tidak, tapi supaya setelah kita pulang dari sini ini menurut saya begitu, itu usul Pak Ketua. Jadi kita bikin sendiri, formatnya sudah ada. Contoh Bapak dari Putusibo nanti Pak sharekan di grup seperti apa Bapak dari Putusibo dulu. Pak Kapuas Hulu. Oh iya, Kapuas Hulu. Ya. Bukan Putusibo Pak, Kapuas Hulu. Kapuas Hulu. Ya, Kabupaten Kapuas Hulu Pak, nanti boleh difotokan atau di-upload di grup Pak. Contoh KPA yang Bapak maksudkan yang sudah di-print, tinggal nanti kita sesuaikan di kabupaten kota masing-masing seperti itu supaya tidak mengganggu kepada iuran nanti. Lepas dari sini kita bikin surat edaran, ayo ingatkan lagi ini sudah September nih gitu, supaya masing-masing bisa bayarkan iurannya untuk menolong. Dia masih ingat Putusibo ya. Kegiatan di daerah dan juga di provinsi maupun pusat. Kemudian untuk laporan secara umum saya pikir cukup transparan lah ya. Jadi kalau ada laporan seperti ini, ada rapat terus kewenangannya dibukakan, menurut saya sudah standar begitu ya. Soal masalah itu apakah detail atau tidak kan saya pikir kalau ngambil dari yang dari bikinan dari pusat dibikin sendiri sini itu enggak boleh, itu namanya plagiat. Tapi kalau kita tetapkan wilayah menangani dengan atas nama wilayah bukan atas nama pusat, jadi dipari wilayah. Pengurus wilayah biaya hari ini saya sebenarnya masuk di sini terkejut, saya ini nanti bayar sendiri nggak hotelnya. Jadi ya, karena ini informasi di surat undangan kan nggak tertera itu kita ditanggung oleh siapa. Tidur di lobi. Ditanggung Pak Kantono. Saat ini bilang Tidur di Pak lobi. checking katanya, checking dengan iman. Jadi Wah, udah saya checking Pak. Jadi terus makan, yang paling unik bagi saya makan dulu baru check-in gitu. Jadi belum diizinkan untuk masuk hotel tapi disuruh makan gitu. Jadi aman Pak. Nah, jadi kami melihat bahwa biaya kegiatan hari ini perlu barangkali kami tahu juga supaya kami juga tahu berkumpul, tahu berdoa gitu ya. Ini dari mana gitu. Saya jelas karena menurut laporan yang kami terima Pak, itu prihatin Pak, kalau 33 juta kasnya pengurus wilayah ada kan seperti ini, kita nginap di hotel ini kan rasa-rasanya nggak mungkin lah, cukup gitu. Ya ini luar biasa nih manusia gitu. Jadi supaya jangan sampai pengurus juga tanggung beban sendiri, kami tinggal enak ya tidur di tempat tidur seperti itu. Jadi supaya kami tahu buat apa. Terima kasih. Jumlah penyuluhnya Pak udah? Gimana Pak? Jumlah penyuluhnya. Oke, jumlah penyuluh Buddha 10, Kristen 14. Ini total aja Pak ya. Baik yang masih tertunda SK-nya 10 Buddha, kemudian Kristennya 14, Hindunya 2. Kecepatan nggak Pak? Total aja, baik totalnya semuanya baik Buddha, Kristen, Hindu dan Katolik, Islam 145. Banyak lah dia. Tapi masih ada 59 sekitar 70-an yang belum diangkat. Akhirnya masih. Ya kan dia memang banyak itu di daerahnya no. Ya karena saya dulu tuh di situ tahu banyak. Satu lagi Pak, kalau boleh mendorong supaya pengurus wilayah supaya memberikan ini, mohon maaf apakah ini menurut Bapak Ibu adil atau tidak saya tidak tahu, supaya pengurus wilayah bisa memberikan masukan kepada pengurus pusat seyogianya organisasi kita ini bisa mendapat bagian dalam FIFA kabupaten kota ini saja masing-masing. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi apakah ini termasuk adil. Terima kasih Pak, itu saja. Baik, terima kasih dari Bengkayang. Selanjutnya kita pergi ke Sambas. Sambas, silakan.
Ya, ada. Sambas. Silakan, Sambas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengurus wilayah yang terhormat, untuk jumlah penyuluh agama Islam Kabupaten Sambas, kalau yang Muslim 54 orang, yang non Muslim 13 orang, jadi totalnya 67 orang. Terkait dengan KTA, hampir semua wilayah kita kan kabupaten kota sama lah ya. Dengan harapan semoga cepat terselesaikan bagaimanapun solusi dan caranya. Iuran bagi untuk penyuluh agama di Kabupaten Sambas tidak masalah Pak. Kapan saja diinstruksikan, insya Allah siap. Apalagi mereka teman-teman sudah hampir separuh sudah menjadi P3K. Untuk 100.000 kecil lah ya daripada kemarin. Kalau sudah ASN 200. Ya, cuman ada sedikit beberapa teman Pak sudah membayar untuk pesan kain baju batik. Nah, kain batik untuk Ipari ya belum datang. Masih perjalanan tapi terlalu lama ya. Nah, jadi mohon untuk datanya nanti akan kami kirim. Kan sudah ditransfer uangnya gitu. Mungkin karena kesibukan kita masing-masing, jadi belum terurus. Nah, inilah yang teman-teman pesankan untuk segera yang baru Pak, yang angkatan pertama. Pesan ke siapa? Ya? Pesannya dengan pusat. Nanti saya konfirmasi. Oh, nanti dikonfirmasi. Ya. Ke siapa pesannya? Langsung Terus kali, langsung. yang jelas ke Ipari provinsi. Gitu. Ya, untuk program kerja, insya Allah walaupun sedikit dan tidak banyak kami akan laksanakan. Kemarin juga sudah bekerja sama untuk satu kegiatan dengan Polres, dan untuk tahun ini kita dapat anggaran hibah dari Pemda untuk kegiatan manajemen masjid. Hanya beberapa kegiatan kecil yang bisa kami laksanakan, dan mudah-mudahan acuan dari provinsi ini dapat kami menjadikan contoh untuk kegiatan-kegiatan di kabupaten kota. Terima kasih, barangkali ikut sekian. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke Kota Singkawang. Kota Singkawang. Pasti dekat-dekat duduknya itu, Sambas, Singkawang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Izin saya Marsudi, Ketua Umum PDI Pada Kota Singkawang, menyampaikan pandangan umum terkait materi pada sore hari ini. Yang pertama yang kami sampaikan adalah jumlah penyuluh Kota Singkawang. Jumlah penyuluh yang data lama ini, Pak Pimpinan Sidang mohon izin, itu 105 orang ya. Dan sekarang setelah ada pengangkatan P3K, karena ada beberapa kawan-kawan yang tamatan SMA tidak bisa lagi penyuluh, jadi tinggal sisa sekitar 60-an itu sudah masuk PNS, kemudian P3K dan non PNS. Masih ada Pak non PNS. Untuk Muslim itu non PNS dari 31 orang masih ada 2 orang. Kemudian yang penyuluh non Muslim itu masih ada juga yang honor. Dan yang agak unik di Singkawang itu ada penyuluh Konghucu yang jumlahnya 6 orang itu, satu pun tidak ada SK dari Kementerian Agama. SK-nya dari Makin, Pak, luar biasa. Walaupun SK-nya bukan dari Kemenak, tapi mereka melaksanakan tugas-tugas kepenyuluhannya sama dengan ASN. Kemudian ada 1 orang itu penyuluh Konghucu yang di-SK-kan dari Kanbil, itu dari Singkawang. Itu Ketua Makin langsung Pak Budiman. Jadi itu SK-nya dari Kanbil, Pak. SK-nya dari Kanbil kan Kalimantan Barat penyuluh Konghucu ada 10 orang yang SK-kan di Kanbil, termasuk salah satunya ada dari Singkawang. Baik, terkait pandangan umum rakerwil kita pada hari ini,
secara umum ini sudah sangat baik seperti apa yang disampaikan oleh pandangan umum dari kawan-kawan para kabupaten kota yang lain. Tentu kami selaku PT juga memaklumi ada program yang terlaksana dan tidak terlaksana. Tentu yang tidak terlaksana juga kami maklumi karena endingnya pasti ya dana. Cuma ada dua garis besar yang perlu kami garis bawahi, yaitu dua poin. Yang pertama tadi sama dengan permasalahan teman-teman, yaitu tentang di KTA. Sudah banyak tadi ya rekomendasi diberikan teman-teman. Intinya juga dari Singkawang sama, mengharapkan solusi ya yang secepatnya dan segera juga diinformasikan hasil itu ke kabupaten kota. Paling tidak dari hasil rekomendasi nanti dimasukkan ini tentang permasalahan KPN jadi masalah klasik secara nasional sehingga cepat disuarakan ke pusat. Dan sama rekomendasi dari Singkawang, kalau memang daerah diizinkan untuk membuat KTA untuk mempercepat penyelesaian KTA ini, saya rasa itu juga bisa ditempuh supaya memang pelaksanaannya cepat tuntas KTA. Jadi setiap rakerwil atau rakernas permasalahan bukan masalah KTA tidak selesai ya, sudah tahu. Selanjutnya yang kedua, saya mengkritisi di bidang hubungan lintas sektoral dan informasi publik pada poin 4 itu mempublikasikan kegiatan IPARI dan seterusnya, khususnya IPARI provinsi ya. Kami nggak tahu nih apakah memang saya terlewat dari informasi grup, baik grup KSB IPARI maupun di grup penyuluh Kalbar, itu kan semua ada masuk di sana. Kami tidak pernah membaca atau mengamati atau menerima berita terkait dengan kegiatan-kegiatan IPARI provinsi. Apakah memang ini tidak di-share atau di-share saya terlewat untuk membacanya atau melihatnya, atau memang tidak ada kegiatan di provinsi. Nah ini penting karena ini untuk menaikkan rating IPARI ya. Barangkali informasi itu perlu disampaikan di grup baik KSB maupun kalau KSB kan terbatas ya Bapak Ibu ya, hanya ketua sekretaris bendahara. Di grup besar kita penyuluh di sana semua masuk. Nah, jadi bisa diinformasi lewat sana. Kami di daerah juga termotivasi dengan kegiatan-kegiatan ada di provinsi. Barangkali itu saja yang perlu kami garis bawahi, dan yang lainnya kami terima dengan baik dan yang tidak terlaksana tetap kami terima karena memang endingnya di dana. Untuk mungkin teman-teman di daerah kita organisasi IPARI kan ada hak ya di APBD. Untuk Singkawang biar nanti habis itu baru pembentukan komisi kita beri. Untuk 2026 karena informasi kita komisi sudah ini belum nih. Angka. Ini udah baru 2. Waktu itu saya mengusulkan untuk bantuan penyuluh yang non PNS karena saat itu waktu awal 2025 kan kawan-kawan belum diangkat P3K. Kami mengajukan untuk bantuan penyuluh non PNS dan itu diakomodir oleh pemerintah daerah untuk 2026 sebesar 50 juta. Cuma sayangnya sekarang kawan-kawan semua sudah terangkat P3K walaupun masih ada non PNS. Jadi kemarin kami usulkan supaya itu dialihkan ke kegiatan. Cuma Kesra bilang kalau sudah arah kegiatan pasti kena pangkas lagi karena terkait efisiensi. Mudah-mudahan teman-teman di daerah lain juga bisa setiap kan kita 2 tahun sekali bisanya ya untuk organisasi bisa mengajukan ke pemerintah daerahnya masing-masing lewat APBD. Mungkin ini saran juga untuk PW Pak Abah Kartono. PW juga boleh mengajukan ke gubernur ya, kan bisa 2 tahun sekali. Nah itu mungkin untuk menghandle kegiatan, membackup kegiatan-kegiatan di balik provinsi. Jadi rasanya kita nih ketemu kegiatan di provinsi hanya dari rakerwil ke rakerwil gitu. Kegiatan-kegiatan yang lain kita tidak pernah ada undangan atau memang tidak ada anggaran senator. Jadi jangan kesannya kita kegiatan PW itu ketemunya hanya dari rakerwil ke rakerwil. Jadi dulu ketemu di rakerwil 1, setelah itu ketemunya nggak ketemu lagi di sini di rakerwil 2. Jadi di antara itu tidak ada kegiatan PW yang melibatkan PDBD gitu di provinsi. Mudah-mudahan mungkin dengan bantuan dana APBD
BPD provinsi mungkin bisa nanti untuk membackup kegiatan-kegiatan IPARI di provinsi ini. Terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Salam Santi Santi Om. Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ke Kabupaten Mempawah. Ini ada yang menambahkan, ada yang mau menambahkan. Untuk pesan dari batik tadi Bapak Ibu, barusan dikonfirmasi kepada teman, ternyata mereka pesannya langsung ke pusat. Oh iya. Nah, jadi bukan ke sini. Nah, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ke Mempawah. Silakan. Setelah kota nanti. Nanti ya nanti. Sudah. Mempawah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ketua Umum PD IPARI Mempawah, kebetulan juga pengurus IPARI wilayah di Madrasah Agama. Untuk program, saya yakin saya terima semua. Menurut saya oke semua. Karena pengurus wilayah. Kemudian yang tidak dilaksanakan itu ya mungkin tahap kedua ini lah nanti dilaksanakan gitu kan. Cuman kalau bisa tidak usah terlalu banyak. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Ketua Umum tadi, tidak usah terlalu banyak gitu kan. Karena kita tahu kita ini kan tak punya duit. Gitu kan. Ujungnya kan program siluman jadinya. Yang kedua, jumlah anggota IPARI itu keseluruhan tahun 2024 itu kurang lebih 92. Kemudian sekarang tinggal 68. Karena ada satu penyuluh kita yang lulus P3K itu di Nusa Tenggara Barat, Mataram, kalau nggak salah. Itu di Lombok, di Mataram. Jadi yang realnya sekarang itu tinggal 68, yang Islam totalnya itu 68, yang PNS ada 8, non CPNS ada 9, ada CPNS yang lulus 1 di Kecamatan Sungai Bijo. Kemudian yang Kristen ada 6, Katolik ada 2, kemudian Buddha 1. Nah kemudian masih ada yang belum lolos juga, masih ada yang honor. Kurang lebih itu ada 4 orang kalau nggak salah. Nah kemudian berkaitan dengan dengan kartu anggota ini memang dilema bagi kita semua ya. Kalau di Mempawah itu ada yang sudah punya kartu kurang lebih berapa orang kalau nggak salah saya itu, mungkin sekitar 10-an orang lebih lah. Tapi mereka itu bayarnya langsung di pusat. Nah, yang kemarin pernah kita komunikasikan dengan wilayah, mereka langsung transfer di pusat, tidak melewati kita, karena di situ seperti yang tadi disampaikan oleh kawan kita dari Kapolsulu, itu ada ada link yang diminta untuk mengisi dan sebagainya. Itu waktu untuk persyaratan P3K itu akhirnya mereka mengisi. Itu ada beberapa orang yang sudah membayar langsung di pusat, tidak melalui kita, tidak juga melalui untuk provinsi. Kemudian untuk jaket, saya pikir kami sudah punya jaket semua anggota. Kemudian yang baju baru saya sendiri, ini yang saya pakai. Karena memang tidak pernah saya sampaikan kepada anggota. Karena baju saya ini baru saya ambil 2 hari Rabu yang lalu. Saya beli kurang lebih berapa bulan ya Bu? Itu ya belum ya. Nah, lupa saya ngambilnya. Ya kan? Baju ini lama mendam di Pontianak. Nah, jadi baru hari Rabu yang lalu. Diresmikan hari ini. Waktu itu tadi itu bilang, kemana nih? Ditambah kan? Tapi salah saya sering lupa. Nah, kalau bisa, saya setuju apa yang disampaikan kawan-kawan. Antum dari Kanwil. Kalau bisa ini kartu ini adalah, ya kan? Kita nggak masuk sini ya? Maunya pusat itu bagaimana sih? Kalau mau dinaikkan lagi iurannya, naikkan ya? Aku masuk kan? Iya kan? Karena begini, kita ini kan perlu juga Tulis bawah kan?
Masa ketua tak punya kartu? Saya pikir saya saja yang tak punya kartu. Rupanya hampir semua tak punya kartu. Masa saya tidak dimasukkan? Ini kan cukup malu-malukan kan? Ya, Masa saya tidak dimasukkan? Kok saya tidak dimasukkan? Nah, saya sendiri nggak punya. Saya sudah Saya tidak dimasukkan. Tapi kalau dari situ bisa. Lalu Pak Sihul itu dimasukkan. Ada. Sampai sekarang nggak pernah dikirim kartu. Saya tidak dimasuk. Apa nyasar? Ya, kemudian Tidak ada tuh. untuk ini yang tadi sudah dibahas dari Rangga. Saya pimpinan sidang tidak dimasukkan. Malah Pak ini tidak ada nih. Ya kan? Kalau itu rugi, Dia saya tidak ada, dan Pak Sihul. rugi 200 juta ini. Iya. Terus terang ini kalau itu rugi nih, ya. Karena hak ya, kenaikan pangkat ini saya terakhir 1 April 2019 sampai sekarang ini bertahan. Bahkan lupaknya sudah saya silah, saya koyak-koyakkan depan Pak Indra sendiri. Iya, Pak Agade. Betul, saya silakan. Itu apa sih dia? Ini udah 3 kali lupak saya bikin isian partnya, tapi SK-nya tidak ada. Saya silakan depan beliau. Tidak ada pula juga desain itu apa? Tidak, itu coret Pak Sihul ya. Ini anak sini. Nah, saya silakan betul. Sampai beliau ngegap ya. lapor kalah kata saya. Ini kan tak ada gunanya kata saya kan. Di situ dan terah harusnya udah naik 1 jenjang. Ini tolonglah diperjuangkan lah. Kemarin waktu berangkat di Jakarta, saya juga sarankan itu kan, kalau bisa jangan sampai saya berangkat ke Jakarta gitu kan. Mantap tuh. Ya, sekalian rekreasi. Dia mau apa? Dia dapat apa? Dapat apa? Kemudian yang terakhir, tapi anunya masih tinggi. Ya, saya setuju apa yang Putihkan dulu jenggotnya gitu. Ya kalau bisa, ya rekan-rekan merapatlah ke pemerintahan. Ya, merapat ke pemerintahan, jangan ada jarak, buat proposal dan sebagainya. Masalah dapat tidak dapat itu urusan belakang. Tapi pandai-pandailah kita, ya kan? Saya kemarin yang di Ngopong itu kurang lebih 350 juta. Ya, itu sebelum hibah, sebelum apa itu 2026, sebelum efisiensi. Ingat dulu. Sebelum efisiensi. Sekarang kemarin saya dengar itu baru bayarnya 1 itu apa 10 juta atau 10 juta itu kan baru nampak sampai 1. Nah itu kan karena ya bagaimanapun kita kerjasama karena yang disampaikan tadi kita tuh sudah kerjakan semua program pemerintah baik visi dan misinya bahkan ada pemilu kita yang jadi tim sukses kan gitu kan nanti tim sukses yang di belakang lah yang jadi itu tuh apa ya bagus itu untuk apa jadi apa ini untuk apa ya untuk laporan dia laporan anggaran ini kan pada anggaran satker Mas ada apa yang PW tapi tidak dia coret-coret makanya harus ada SPC coret-coret provinsi juga buat dia tak dapat 2010 jadinya bahwa tak dapat buat. Nah nanti kalau memang PWI Pari Pusat membawa apa nih kalau baru bikin ya silakan ya kan ya kita ibaratkan melempar lah kalau diberi ya syukur kalau enggak pun mungkin ya lain kali lah gitu kan. Nah nanti Ibu Raya itu yang bisa mendapat itu Ibu Nurul itu kan. Nah mungkin hanya itu saya mohon kepada ketua nanti kalau perlu rekomendasi buat rekomendasi bagaimana diurus karena kami ini tetap juga diminta kawan-kawan itu karena acuannya dulu itu beritanya uang pembayaran uang itu untuk kartu IMARI kan informasinya seperti itu sama yang terima maka kemarin saya ketemu dengan Pak itu Ibu Susan saya bilang saya belum berani menyampaikan ke kawan-kawan untuk dana apa ini penarikan 2025 ini karena tetap lagi Pak Ketua kami sudah bayar nih ya 2025 ini bagaimana kartu anggotanya belum saya sendiri aja tidak tahu gimana gitu kan ya Pak bisa dibersihkan Pak mungkin itu oh ya dari saya pikirannya itu mudah-mudahan bermanfaat saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Membawa lanjut ke Kota Pontianak Kota Pontianak karena
Kuburaya lewat kota Pontianak. Pontianak 1 menit cukup. Kota Pontianak dari tadi udah lah. Jumlah penyuluh kita dulu 100 sekarang tinggal 82 karena banyak lulus P3K dan ada yang non PNS yang tidak bisa penuhi umur ya. Tapi masih ada 82 penyuluh orang. Non PNS, P3K dan PNS ada 82 orang dari 130. Di semua jenjang itu baik di Islam dan lain. Saya tidak bisa berikan satu-satu. Yang kedua, kawan-kawan tadi sudah banyak memberikan masukan. Saya mohon maaf ya, mudah-mudahan cepat saya. Kita penyuluh ini bahasa saya kayak bangkit. Tadi APBN berjalan bangkit menaun. Tergantung di bawah tadi ya. Itulah bahasa saya dari dulu. Kenapa? Karena memang kayak kita ini penyuluh ini timpung sana timpung sini, regulasi sana regulasi sini. Seperti yang Bu Haji Hobi tadi bilang, itu kan udah ada KM abal. Kita boleh jadi para KWA, ternyata udah keluar tuh yang kemarin KM nomor berapa itu udah keluar lagi. Nah jadi kalau KMA kemarin tidak boleh gitu. Saya itu yang masih Menteri Agama dia pun itu nomor 14 ya 14 tentang bahwa penyuluh itu boleh jadi KUA. Akan tetapi kita di bawah KUA